Di tempat itu arwah Umar akan menyertai kita. Dari sana jugalah kita akan memenuhi tugas-tugas kerjaan kita seperti yang biasa kita lakukan oleh Umar. Kita akan memenuhi perintah Tuhan untuk memerangi orang kafir. Panglaot Lantang Cut Nyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan mempelajari mengenai sistem pemerintahan Indonesia. Nama Umar yang diserukan tidak lain adalah Teguh Umar, suami terkasih Cut Nyadin yang gugur saat menyerang Belanda di Meulaboh pada 11 Februari 1899. Orang kafir tentu saja sebutan untuk penjajahan Belanda. Dan Panglaut adalah orang kepercayaan sekaligus manusia yang nantinya paling dikutuk oleh Cut Nyadin. Selama aku masih hidup, kita masih memiliki kekuatan. Perang gerilya ini akan kita teruskan, demi Allah, seru Cut Nyadin sekali lagi. Di balik pengkhianatan Panglaut adalah demi kesehatan Cut Nyadin karena kondisi tubuhnya yang melemah. Panglaut menjalin kerjasama dengan Belanda agar Cut Nyadin mendapatkan perawatan dan akhirnya dipenuhilah janji itu oleh Belanda. Perlawanan Cut Nyadin dalam melawan imperialisme yang dilakukan oleh Belanda merupakan salah satu dari sekian banyak perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia kepada bangsa asing. Di antaranya adalah Perang Padri yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol. Perang berlangsung tahun 1803 hingga 1821. Diawali konflik antara kaum Padri dengan kaum adat. Terkait pemurnian agama. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Belanda. Namun pada tahun 1821 sampai 1838 mereka menyadari dan bersatu melawan Belanda. Yang kedua, Perang Pattimura yang dipimpin oleh Kapten Pattimura dengan nama asli Thomas Matulesi. Perang terjadi pada tahun 1917. Belanda berusaha memonopoli perlawanan Maluku. Yang ketiga, Perang Diponegoro dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Dibantu ulama dan rakyat Yogyakarta adalah perang terbesar Belanda tahun 1825 hingga 1830. Perang terjadi karena Belanda memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Yang keempat, Perang Jagaraga Bali dipimpin Gusti Ketut Jelantik di latar belakangi protes Belanda terhadap hak tawan karang. Selanjutnya Perang Banjar. Di latar belakangi Belanda ingin menguasai kekayaan Banjar. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari tahun 1859. Selanjutnya Perang Batak. Dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12. Di latar belakangi Belanda berusaha menguasai tanah Batak dan menyebarkan agama Kristen. Di tengah kehidupan harmonis, rukun, gotong royong, Nusantara, darah, harta, kesucian direnggut oleh Belanda pada dulu kala. Entah sudah berapa nyawa yang dianggap mati syahid melawan imperialisme Belanda dan kawan-kawannya. Kehilangan sanak saudara maupun istri sudah biasa. Makan seadanya sudah biasa. Bahkan perut dililit kain untuk menahan rasa lapar sudah biasa. Kepahitan inilah mendorong kaum terpelajar, cendekiawan, politisi bangsa untuk merdeka dan menuju kehidupan bangsa yang dicita-citakan. Sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saatnya yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Melalui Pancasila yang diusulkan dalam sidang BPUPKI pertama pada 1 Juni, Insinyur Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofi Grundslick yang memiliki dua kepentingan. Pertama, Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa. Kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa segala tatanan kenegaraan, entah itu dalam hukum, politik, ekonomi, maupun sosial masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia, menempati kedudukan paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum
yang tertinggi di Indonesia yang telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal inilah yang membuat pembukaan sebagai stat fundamental norm atau memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Artinya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dapat diubah dan memiliki kedudukan lebih tinggi dari batang tubuh pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, apakah yang terjadi kemudian? Bagaimana dengan sistem pemerintahannya, politiknya, wilayahnya? Siapakah yang menjabat kala itu? Bagaimana cara mengatur wilayah Indonesia yang sebegitu luasnya? Apakah semua setuju? Sistem pemerintahan Indonesia. Dalam sejarah ketatanegaraan RI, sistem pemerintahan Indonesia mengalami perkembangan. Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dilaksanakan berdasarkan 3 konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950. Periode pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, periode berlakunya UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintahan adalah republik. Bentuk negara kesatuan karena negara mengatur seluruh pemerintahan negara. Dan pada masa ini bersifat sentralistik, artinya semua terpusat di pemerintahan pusat. Bentuk pemerintahan republik artinya suatu negara dikepalai oleh presiden. Sistem pemerintahan adalah presidensil. Hal ini berdasarkan sidang PPKI. Sedangkan presiden dan wakil presiden terpilih berdasarkan sidang PPKI juga. Pada periode ini MPR, DPR, dan BPK belum terbentuk meskipun secara yuridis formal ketiga lembaga ini telah diakui eksistensinya. Terbukti diaturnya ketiga lembaga ini dalam Undang-Undang Dasar. Pada saat itu berdasarkan pasal 4 peralihan yang berbunyi, sebelum MPR, DPR, DPA dibentuk, maka kekuasaan dijalankan oleh presiden dan dibantu Komite Nasional yang saat itu dijabat oleh Kasman. Pada periode ini, Kabinet Presidensil pertama dilantik pada 2 September 1945. Lembaga negara pada masa ini meliputi: pertama, Presiden dan Wakil Presiden yang menjalankan kekuasaan pemerintahan negara, bab 3. Kedua, DPA, Dewan Pertimbangan Agung, yang memberikan jawaban atas pernyataan presiden atau berhak mengajukan usul kepada pemerintah, bab 4. MA, menjalankan kekuasaan kehakiman, bab 9. Komite Nasional Indonesia Pusat, bab 6. Aturan peralihan, Jo Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945. Yang kelima, Menteri-Menteri berdasarkan Maklumat Pemerintah tanpa nomor tanggal 14 November 1945. Dalam maklumat ini berisi susunan Kabinet Syahrir 1, ketentuan bahwa Kabinet bertanggung jawab kepada Komite Nasional. Pernyataan ini kemudian memunculkan seorang Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada KNIP, sehingga tugas pemerintahan diambil alih oleh Perdana Menteri dan pemerintah hanya sebagai dan presiden hanya sebagai kepala negara. Dari aturan maklumat tersebut telah mengubah sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer, di mana dalam sistem presidensil yang seharusnya adalah kepala negara dan kepala pemerintah dipegang oleh presiden, sedangkan sistem pemerintahan parlementer, kepala negara dipegang oleh presiden, raja atau sultan, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pada bahasa ini terdiri dari pembukaan, batang tubuh, 4 aturan pasal peralihan, dan 2 aturan tambahan serta penjelasan. Batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 63 ayat. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, bukan berarti kondisi bangsa Indonesia dalam keadaan damai dan tanpa gangguan. Justru memunculkan perlawanan-perlawanan terhadap pihak lain yang mencoba mengambil alih kekuasaan dan kemerdekaan bangsa Indonesia pada saat itu. Di antaranya adalah: pertama, insiden bendera di Surabaya. Pada tanggal 31 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat yang menetapkan bahwa
Mulai 1 September 1945, bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya di kota Surabaya. Insiden ini bermula pada tanggal 18 September 1945 ketika sekutu dan Belanda dari Afnei bersama-sama dengan rombongan Intercross mendarat di Surabaya. Rombongan sekutu tersebut oleh administrasi Jepang di Surabaya ditempatkan di Hotel Yamato, sedangkan rombongan Intercross ditempatkan di Gedung Setan. Kemudian kelompok orang Belanda di bawah pimpinan Blokman pada malam hari tanggal 18 September 1945, tepatnya pukul 21, mengibarkan bendera Belanda tanpa persetujuan pemerintah RI daerah Surabaya. Para pemuda Surabaya keesokan harinya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menilai Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Dengan gagah berani, arek-arek Surabaya menyerbu Hotel Yamato untuk menurunkan bendera Belanda. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 19 September 1945. Untuk mengenang peristiwa itu, kini di depan Hotel Yamato dibangun Monumen Perjuangan. Dalam peristiwa tersebut, Blokman tewas tercekik oleh Sidik. Kemudian Sudirman dan Haryono berhasil masuk lobi hotel yang kemudian naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Kedua, pertempuran rakyat Makassar. Pada bulan Desember 1946, Belanda mengirimkan pasukan ke Makassar di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Pasukan Westerling bertindak kejam. Pasukan Belanda Depot Spesial Tropen pimpinan Westerling banyak melakukan pembunuhan dan pembantaian terhadap rakyat Makassar. Peristiwa ini terjadi pada Desember 1946 hingga Februari 1947 selama operasi militer counterinsurgensi atau penumpasan pemberontakan. Akibat banyaknya pembantaian yang dilakukan oleh Westerling terhadap perlawanan rakyat Makassar kepada Belanda, perlawanan dipimpin oleh Walter Mangonsidi. Akan tetapi Walter Mangonsidi berhasil ditangkap Belanda dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Jumlah korban Westerling di Sulawesi Selatan, versi Westerling sebanyak 600 orang, versi Angkatan Darat 1.700 orang, versi NHR Hongkong 10.000 orang. Versi pemerintah Belanda tahun 1969 adalah 3.000 orang. Dalam pemberitaan Historia.id menyebutkan bahwa penantian panjang hampir 8 tahun akhirnya terbayar sudah. Usaha para korban dan keluarga korban menuntut keadilan dari kekejaman militer Belanda dipimpin oleh Kapten Westerling di Sulawesi Selatan berbuah manis. Diberitakan The Guardian, para hakim pengadilan sipil Belanda di Den Haag memutus bersalah pemerintah Belanda. Mereka harus membayar kompensasi kepada keluarga korban atas kejahatan militer yang dilakukan di Sulawesi Selatan tahun 1945 hingga 1949. Di dalam putusannya, pemerintah Belanda diharuskan memberi kompensasi ke antara 3.634 euro sekitar 66 juta hingga 10.000 euro atau sekitar 1.801 juta kepada 8 janda, 4 anak korban kejahatan perang militernya. Kasus ini sendiri dibawa ke pengadilan oleh pengacara HAM Lisbeth Zegvall pada 2012. Baru pada Maret 2020 gugatan ini berhasil dimenangkan setelah kunjungan Raja dan Ratu Belanda berkunjung Indonesia. Namun rasa sakit memang tak terobati. Yang ketiga, pertempuran 5 hari di Semarang. Hingga bulan Oktober 1945, pasukan Jepang masih tetap berada di kota Semarang. Mereka juga masih melancarkan serangan terhadap beberapa kubu TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang bertujuan untuk membebaskan orang-orang Jepang yang masih dalam penahanan. Sementara itu, tersiar kabar bahwa Jepang meracuni sumber air minum di wilayah Candi Semarang. Oleh sebab itu, Dr. Karyadi memeriksa sumber air yang diracuni oleh Jepang tersebut. Pada saat itu ia menjabat Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat Pusara di Semarang. Namun naas, ia kemudian dibunuh tentara Jepang. Terbunuhnya Dr. Karyadi ini menyulut kemarahan pemuda. Akibatnya terjadi pertempuran di Simpang 5, Tugu Muda dan sekitarnya. Kurang lebih 2.000 pasukan Jepang yang dikomandoi oleh Mayor Kido berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Pertempuran ini berlangsung selama 5 hari. 15 hingga 19 Oktober 1945 dan dihentikan setelah adanya gencatan senjata. Namun peristiwa ini memakan banyak korban dan kedua belah pihak.
Dr. Karyadi yang menjadi salah satu korban namanya kemudian diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit di kota Semarang. Untuk memperingati peristiwa tersebut, maka pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Insinyur Soekarno. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.